Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawarnawan. Dan terima kasih buat teman-teman yang menunggu video terbaru dari channel ini. Buat teman-teman yang mungkin baru klik, terima kasih juga ya. Semoga kalian suka video ini. Oke, kita lanjut aja. Jadi ini adalah lokasi pemasangan partisi ya, sekaligus pintu sliding. Jadi ukuran temboknya ini, ukuran lubangnya sekitar 2,3 meter ya untuk lebarnya, tingginya 2 meter pas. Jadi pemasangannya sekarang adalah pas berada di bawah balokan corannya teman-teman, jadi pas berada di tengah ya. Nah, namun di sini perbedaannya adalah kita tidak menggunakan bahan kusen seperti biasanya. Oke, kita cek aja dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sebenarnya adalah bahan untuk membuat pintu ya. Jadi ini adalah sisa project sebelumnya. Jadi ukuran panjang ini sekitar 4 meter lebih teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan memanfaatkan atau kita akan mengalih fungsikan menjadi kusen di sini teman-teman. Jadi masih bisa dipakai ya. Jadi untuk tampilan di samping kiri inilah bahan kusen sebenarnya teman-temannya, untuk 1/2 M seperti yang saya tandai untuk open back biasa. Jadi ketiga model kusen inilah kombinasi dari kusen yang bisa dibentuk supaya saling melengkapi ya. Untuk bagiannya juga berbeda-beda teman-teman seperti yang saya tandai. Dan lanjut ke bahan kedua, di sini adalah ambang atas ya untuk pintu. Jadi ini biasa pada pintu sebenarnya pemakaiannya. Jadi karena ada sisa pengerjaan sebelumnya, ini panjangnya kurang dari 6 meter ya, sekitar 5 meter lebih lah. Oke, jadi langsung aja kita potong teman-teman ya. Langsung kita potong untuk bagian atasnya dulu sekitar 2,3 meter ya, 2,3 meter. Kita ukur full aja, potong full untuk bagian atasnya. Selanjutnya untuk bagian sampingnya kita pakai ambang atas juga ya. Dan untuk bagian tengahnya kita gunakan tiang mohair, kita ukur full, lalu kita kurangi dengan lebar ambang atas teman-teman ya, atau lebar bahan yang kita gunakan. Jadi kira-kira kalau misalkan diukur itu sekitar 7 cm, berarti 2 meter dikurangi 7 cm ya untuk ketinggiannya. Selanjutnya untuk lebarnya ini kita gunakan 1 lembar kaca full ya untuk lebarnya teman-teman. Jadi untuk lebar kaca sekitar 1 meter 1,5 ya. Jadi untuk bahannya di sini kita potong aja untuk ambang atasnya sekitar 99 cm. Jadi untuk lebih dari kacanya itu biar masuk ke bagian kiri kanan dari bagian kusen yang kita fungsikan sebenarnya untuk pintu ya. Jadi kacanya kiri kanan udah lebih, jadi udah masuk ya. Dan selanjutnya di sini teman-teman potong sekitar 2 cm ya untuk kedua bahan, untuk ambang atas dan untuk tiang mohair. Jadi ini kita gunakan sebagai mal-malan nanti untuk pemasangan spigot ya. Oke, dan untuk bahan spigot ini saya sudah kehabisan kemarin pada pembuatan kusen teman-teman. Seperti tampak pada gambar kecil, gambaran spigot ya. Tapi di sini saya punya sisa bahan lagi untuk tiang mohair. Jadi kita bisa manfaatkan ini sebagai pengganti spigot teman-teman. Dari satu batang ini kita bisa mendapatkan 4 potong spigot ya. Kita bisa fungsikan sebagai spigot juga. Kita ukur lebih kecil dengan bagian dalam atau lubang dari kedua bahan tersebut teman-teman, lalu kita potong ya.
Nah, jadi yang saya tandai merah ini adalah ukuran full dari pintu yang kita bikin teman-teman, dari tiang tengah ya, pembatasnya sampai ujung. Lalu untuk bagian garis warna kuning ini kita ukur full bagian bawah dulu, baru kita mengukur bagian atasnya supaya posisi pemasangan spigotnya pas berada di atas, jadi sejajar dengan yang berada di bawah. Oke, dan pemasangan spigot pada bagian tengah ini sebaiknya teman-teman menggunakan sekrup dulu ya, karena kemungkinan nanti pada saat pemasangan kaca kita akan buka lagi. Selanjutnya di sini saya akan melubangi bagian belakang dari tiang ini dengan mata bor besi ukuran 6 teman-teman ya, di bagian belakang. Nanti untuk bagian depannya saya gunakan mata bor 10, jadi nanti pada saat pemasangan sekrupnya kita bisa lebih mudah ya. Jadi bagian depan, bagian lubang agak besar ya, karena nanti saya gunakan piser S6 dan sekrup ukuran 3,5 ya untuk lebar sekrupnya. Dan setelah proses pemasangan spigot selesai teman-teman, kira-kira tampilannya seperti ini. Spigot dua sisi di bagian atas ya, lalu di bagian tinggi atau tiangnya ini sekitar di bagian bawah aja untuk proses pemasangan spigotnya. Dan untuk bagian bawah dari lebarnya ini tidak terpasang sama sekali ya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan rail shading 37 ya. Jadi di video kali ini saya tidak menggunakan bahan ini ya, untuk ketiga bahan yang saya tandai. Jadi di sini untuk mengukur tinggi pintunya, teman-teman masukkan aja rodanya dulu dan sesuaikan mur dengan bagian kita ratakan ya. Jadi setelah kalian masukkan baru diukur full antara relnya dengan roda yang sudah terpasang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan rel yang memang sudah satu paket, tinggal diukur aja ya dengan rel bawahnya ini, lalu tinggal dikurangi dengan ketinggian dari lubang tempat pemasangannya teman-teman, biar disesuaikan ya. Jadi nanti untuk pengganjal bagian pinggir ya, supaya pintunya tidak keluar. Dan kira-kira tingginya di sini teman-teman sekitar 5 cm ya, sampai mur plus 1,5 cm untuk rel yang saya tandai. Nah, jadi kalau di sini saya tidak menggunakan rel bawah ini, jadi tinggal dikurangi aja sekitar 5 cm plus setengah cm teman-teman ya. Jadi di sini saya kurangi untuk tinggi pintunya adalah 5,5 cm teman-teman. Nah, buat teman-teman yang menggunakan rel bawah ini tinggal dikalkulasi aja ya, di total seperti ini. Misalkan untuk tinggi rel atas sama murnya tinggal dikalkulasi dengan bagian rel bawah. Oke, cara ukur pintunya teman-teman tinggal dikurangi aja dengan lebar bahan, tinggal disesuaikan dengan berapa yang teman-teman bikin ya. Di sini saya bikin sekitar 1 meter, tinggal dikurangi aja dengan 2 kali lebar bahannya sampai membentuk 1 meter ya. Untuk proses pemasangan spigotnya di bagian atas teman-teman ya, untuk dua sisi tinggi pintunya. Dan saya lubangi bagian tengahnya karena nanti kita akan masukkan besi beton yang sudah terpasang drat di bagian pinggirnya sekitar 3 cm ya. Untuk memotong atau memasang besi beton ini teman-teman ukur full lebar pintunya, lalu dikurangi sekitar 5 cm ya untuk ukur full setelah dratnya terpasang teman-teman. Jadi kalau misalkan lebar pintunya 1 meter, tinggal dikurangi aja sekitar 5 cm ya, itu sudah plus drat yang kita las. Jadi fungsinya besi ini sebagai penahan, karena spigot tidak mampu untuk menahan beban kaca ya yang cukup berat. Oke, setelah kaca terpasang, di sini kita lanjutkan dengan proses pemasangan karet teman-teman, supaya kacanya tidak bergerak lagi. Dan selanjutnya cara mengukur kacanya teman-teman, tinggal diukur full ya sampai ke 2 lubang sisi dari pintunya, dan teman-teman tinggal kurangi aja sekitar setengah senti ya, supaya kacanya lebih mudah masuk.
Setelah pintu selesai teman-teman, dan tentunya setelah kita tandai menggunakan lubang yang sudah kita bentuk ya di bagian bahan kusennya. Untuk bagian lambang atasnya kita gunakan mal sebagai tempat kita melakukan pengeboran. Jadi di sini saya gunakan mata bor 6 mm teman-teman, karena saya gunakan Piser S6 di sini ya. Setelah piser terpasang teman-teman, langsung aja kita skrup ya supaya bahannya menempel pada bagian atas. Selanjutnya di sini kita akan pasang bagian samping dan tengahnya. Nah, untuk bahan bagian bawah ini akan kita skrup ke bagian lantai teman-teman. Jadi kemungkinan nanti kita akan buka juga ya pada saat proses pemasangan kaca, karena ini bentuknya sudah tidak bisa terbuka lagi, beda seperti kusen setengah M ya. Begitu dipasang kita tidak perlu merubah lagi ya, tapi untuk ini nanti kita akan buka lagi pada saat proses pemasangan kaca teman-teman. Dan selanjutnya untuk relnya ini sama ya, proses pasangnya seperti tadi, tandai menggunakan lubang yang ada pada bagian rel di bagian temboknya. Tinggal kita bor dan pasangkan Piser S6 teman-teman, lalu kita skrup. Oke teman-teman, sekarang kita dalam proses pemasangan kaca ya. Untuk bagian bawah kita masukkan dulu kacanya, lalu kita akan memiringkan bagian kaca supaya bisa masuk. Dan selanjutnya kita akan pasang satu persatu untuk skrup yang berada di bawah ya, untuk bahan yang berada di bawah supaya memang bisa bisa kuat dari bagian bawahnya, jangan sampai tidak ada bahan atau skrup yang terpasang.
Oke teman-teman, setelah pintunya sudah kita bawa naik, kita pasang bracket pada mur yang ada di bawah rel. Oke, jadi ya seperti yang saya bilang tadi teman-teman, saya tidak menggunakan rel bawah yang menjadi bonus dari 37-nya. Jadi ini adalah bonus dari rel merek Hampton ya, yang sudah saya pakai di project sebelumnya. Jadi saya gunakan di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang menggunakan yang mau pasang pintu seperti ini, silahkan saya rekomendasikan beli rel yang merek Hampton ya, atau merek lain yang punya bonus seperti ini. Untuk handle-nya kita hack juga teman-teman ya. Jadi inilah sisa potong dari tiang sliding atau bahan pintunya. Jadi untuk satu sisinya kita buang ya sebagian. Jadi untuk posisi nanti ketika dibuka juga lebih nyaman. Jadi kita fungsikan sisa potong ini sebagai handle pintunya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk kunci teman-teman biasanya menggunakan kunci kait ya, tapi di video kali ini yang punya rumah menggunakan pengamanan yang cukup ringan ya, sekedar untuk mengunci jangan sampai terbuka pintunya. Di bagian bawah kita gunakan kunci biasa aja. Jadi dipasang di bagian kusen untuk kuncinya. Jadi untuk pengaitnya nanti akan kita lobangi pada bagian samping pintu teman-teman. Oke teman-teman, terakhir di sini kita akan menambahkan penahan ya di bagian dalam pintu supaya tidak terlalu tidak terlalu bergerak pintunya ketika setelah dikunci. Jadi supaya lebih aman kita pasangkan saja penahan di bagian dalam. Saya gunakan holo di sini, holo kecil ukuran 1 x 1,5 teman-teman ya. Tinggal kita bor di bagian tembok, nanti kita pakai skrup dan piser S6.
Oke teman-teman, akhirnya kelar juga ya, jadi semuanya sudah terpasang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan menonton, dan kalau misalkan mau ikutan lagi di video selanjutnya, klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman juga bisa ikutan komentar lagi di video selanjutnya. Oke, sukses juga buat kalian semua.